Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Salsabila Tantri, NIM 1909010036, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Escherichia coli, Salmonella sp, dan Klebsiella sp. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Yang pertama yaitu Escherichia coli atau bisa kita singkat dengan E. coli. Nah, Escherichia coli atau E. coli bakteri dengan panjang sel 2,0 sampai 6,0 mikrometer dan lebar 1,1 sampai 1,5 mikrometer. Bakteri ini tidak memiliki spora, berbentuk batang, merupakan bakteri gram negatif dan juga bersifat aerob. Klasifikasi E. coli sendiri. E. coli berasal dari domain Bacteria, kingdom Eubacteria, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Escherichia dan spesies Escherichia coli. Identifikasi E. coli dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu identifikasi secara fenotip, dilakukan dengan menggunakan alat mesin Vitek 2 compact dan juga kultur bakteri dengan mekanik agar dan EMB. Yang kedua yaitu identifikasi secara genotip, yaitu dengan menggunakan teknik PCR. Yang pertama yaitu identifikasi secara fenotip, yaitu yang pertama dengan menggunakan Vitek 2 compact, yang merupakan teknologi mesin otomatis bidang mikrobiologi. Mesin ini dapat mengidentifikasi dengan cepat dan dapat diandalkan dan dapat juga digunakan untuk pemilihan antibiotik yang tepat. Cara identifikasi dari mesin ini adalah dengan metode biokimia. Koloni yang sudah murni disuspensikan dengan salin dan dionokulasikan ke dalam kaset identifikasi. Selain menggunakan Vitek, identifikasi dapat dilakukan dengan cara kultur atau pembiakan bakteri pada media mekanik agar, yang merupakan media selektif untuk bakteri gram negatif dengan warna merah muda. Media lain yang dapat digunakan adalah Eosin methylene blue atau EMB yang merupakan media selektif untuk E. coli dengan koloni berwarna hijau metalik. Selanjutnya adalah identifikasi secara genotip. Beberapa metode konvensional yang digunakan untuk menentukan adanya E. coli patogen adalah uji biokimiawi dan uji serologis. Metode tersebut mempunyai banyak kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang lama, jumlah sampel yang banyak, dan pembacaan hasil yang tidak tepat. Teknik molekuler atau PCR merupakan teknik yang tepat untuk identifikasi spesies bakteri dan faktor virulensi. Saat ini, teknik molekuler sudah mulai berkembang dan berhasil diterapkan untuk identifikasi. Beberapa hal yang diperlukan dalam teknik PCR adalah primer oligonukleotida sintetik yang mengapit daerah DNA target, DNA sampel sebagai cetakan pertama, enzim polimerase yang mampu bertahan hingga suhu tinggi, deoksiribonuklease yang terdiri atas DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP, serta buffer yang mengandung MgCl2. Yang kedua yaitu Salmonella sp. Salmonella sp, bakteri Salmonella berbentuk batang, merupakan bakteri gram negatif, bersifat motil dan juga bersifat anaerob fakultatif. Berikutnya yaitu klasifikasi dari Salmonella sp, berasal dari kingdom Bacteria, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Salmonella, dan spesies diambil contohnya yaitu Salmonella enteric. Selanjutnya adalah teknik diagnostik Salmonella yang terdiri atas 5. Yang pertama pewarnaan gram, yang kedua kultur bakteri, yang ketiga uji serologis, yang keempat uji biokimia, dan yang kelima yaitu biomolekuler. Yang pertama yaitu pewarnaan gram. Pewarnaan gram TP39 dengan melakukan prosedur pewarnaan didapatkan hasil bakteri gram batang negatif. Kemudian yang kedua yaitu kultur bakteri. Kultur adalah metode mengembangbiakan bakteri dalam suatu media. Media yang digunakan dalam kultur bakteri yaitu mekanik agar dan EMB atau Eosin methylene blue. Hal yang perlu diperhatikan pada isolasi kuman Salmonella
adalah waktu pengambilan bahan untuk dilakukannya pemeriksaan, jenis media yang digunakan, jumlah volume darah maupun cara inkubasi yang benar, serta cara pengambilan darah harus seaseptik mungkin. Selanjutnya yaitu uji serologis yang terdiri atas 5. Yang pertama tes Widal yang bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi di dalam darah terhadap antigen kuman Salmonella. Yang kedua ada uji Tubex yang digunakan untuk menguji aglutinasi kompetitif semi kuantitatif untuk mendeteksi adanya antibodi IgM terhadap antigen lipopolisakarida LPS. Yang ketiga yaitu uji TP-DOT yang digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi spesifik IgM maupun IgG terhadap Salmonella typhi. Yang keempat yaitu IgM dipstick yang digunakan untuk mendeteksi antibodi IgM spesifik terhadap antigen lipopolisakarida. Yang kelima yaitu ELISA. ELISA merupakan uji imunologik yang lebih baru yang dianggap lebih sensitif dan spesifik. Selanjutnya adalah tes biokimia, di mana tes urease TP36 menunjukkan bahwa spesies Salmonella tidak menghasilkan urease. Kemudian ada oksidase TP26 yang menunjukkan bahwa oksidase spesies Salmonella bersifat negatif. Selanjutnya ada tes indole TP19 yang menunjukkan bahwa spesies Salmonella bersifat indol negatif. Selanjutnya yaitu biomolekuler yang terdiri atas 2. Yang pertama PCR atau polymerase chain reaction adalah metode untuk amplifikasi atau perbanyakan primer oligonukleotida diarahkan secara enzimatik urutan DNA spesifik. Yang kedua yaitu MALDI-TOF-MS. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis komposisi protein sel bakteri. Kemampuan metode ini dalam melakukan analisis sensitivitas sangat cepat dan akurat. Keuntungan dari MALDI-TOF dibandingkan dengan metode identifikasi lainnya adalah hasil analisis diperoleh dalam beberapa jam. Yang ketiga yaitu Klebsiella sp. Nah, Klebsiella sp merupakan golongan bakteri gram negatif, berbentuk batang pendek, bersifat fakultatif aerob, tidak membentuk spora, tidak bergerak, kemudian mempunyai selubung atau kapsul yang tebal, memiliki ukuran 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Kemudian ada klasifikasi dari Klebsiella berasal dari kingdom Bacteriae, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Klebsiella, dan spesies Klebsiella sp. Selanjutnya adalah teknik diagnostik Klebsiella. Agar darah merupakan media diferensial yang berfungsi membedakan bakteri berdasarkan kemampuan bakteri melisiskan sel darah merah. Kemudian ada McConkie agar, medium selektif diferensial yang mengandung zat warna khusus dan karbohidrat untuk membedakan koloni yang memfermentasikan laktosa dan yang tidak tergantung spesies. Kemudian ada pewarnaan kapsul dengan menggunakan teknik Ginsbury yang memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kapsul pada bakteri. Kemudian ada biokimia terdiri atas 6 yaitu TSIA, tes motilitas, tes indol, tes metil merah dan VP, kemudian ada tes sitrat dan tes urease. Yang pertama yaitu media agar darah. Terdapat 3 tipe sifat hemolisis yaitu alfa, beta, dan gamma. Bakteri yang memiliki tipe hemolisis alfa adalah S. pneumoniae. Hemolisis alfa terjadi penurunan hemoglobin sel darah merah di sekitar koloni sehingga sekeliling bakteri akan tampak warna hijau atau coklat dalam medium. Hemolisis beta didefinisikan lisis lengkap dengan tampilan warna transparan di sekeliling bakteri pada medium. Bakteri yang termasuk beta hemolisis adalah Streptococcus hemolytic. Tipe hemolisis gamma menunjukkan kurangnya tanda hemolisis. Bakteri yang memiliki sifat ini adalah Klebsiella sp. McConkie agar. Media McConkie agar termasuk salah satu media isolasi primer. McConkie merupakan medium selektif diferensial yang mengandung zat warna khusus dan karbohidrat untuk membedakan koloni yang memfermentasikan laktosa berwarna merah jambu dengan yang tidak memfermentasikan laktosa atau tidak berwarna. Ukuran dan bentuk koloni bervariasi tergantung spesies. Kelompok laktosa fermenter seperti Klebsiella sp menghasilkan koloni berwarna merah jambu pada media isolasi primer. Koloni Klebsiella sp membentuk koloni yang mukoid, kapsul polisakarida yang besar, kurang motil dan menunjukkan positif untuk lisin dekarbosilase dan sitrat. Media McConkie memungkinkan identifikasi presumptif secara cepat pada bakteri enterik. Selanjutnya yaitu pewarnaan kapsul dengan menunjukkan
Teknik Ginsbury memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kapsul pada bakteri. Kapsul bakteri mudah ditembus zat warna namun sukar dalam mengikat zat warna. Pada pewarnaan ini, bakteri berwarna terang jernih dengan latar belakang yang gelap. Yang terakhir yaitu biokimia yang terdiri atas 6. Yang pertama, TSIA atau Triple Sugar Iron Agar. TSIA media yang dapat mengidentifikasi bakteri sesuai dengan karakter spesifik yang ditujukan oleh bakteri. Yang kedua yaitu tes motilitas untuk mengetahui pergerakan bakteri. Kemudian yang ketiga tes indol untuk menilai pembentukan indol oleh bakteri dari triptofan sebagai sumber karbon. Kemudian ada tes metil merah dan VP. Tes metil merah digunakan untuk mendeteksi produksi asam kuat selama proses fermentasi glukosa. Voges Praquer atau VP merupakan uji untuk menentukan organisme yang memproduksi dan mengelola asam dan fermentasi glukosa, memperlihatkan kemampuan sistem buffer dan menentukan bakteri yang menghasilkan produk netral. Klebsiella sp menghasilkan warna merah yang memberikan hasil positif terhadap reaksi VP. Kemudian ada tes citrat digunakan untuk mengecek apakah bakteri tersebut menggunakan citrat atau tidak. Pada Klebsiella sp memberikan reaksi positif terhadap penggunaan citrat. Dan terakhir ada tes urease untuk mengecek apakah bakteri menghasilkan enzim urease atau tidak. Nah, pada tes ini, Klebsiella menghasilkan nilai positif pada pemeriksaan tes urease. Sekian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.